Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua masih dan selalu diberikan kesehatan rohani maupun jasmani, serta keselamatan dunia dan akhirat, melimpah rezeki, serta kebahagiaan oleh Tuhan yang Maha Pengasih seru sekalian alam. Amin ya rabbal alamin. Dewa dan Satrio Piningit, yang juga dikenal sebagai Ratu Adil, merupakan sosok yang telah menjadi bagian integral dari mitologi dan kepercayaan masyarakat di tanah Jawa. Dalam berbagai tulisan, mereka dibahas sebagai entitas yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan harmoni kehidupan manusia. Dewa, sebagai pengemban tugas dari Sang Penguasa Alam, diharapkan dapat membimbing dan melindungi umat manusia dari berbagai ancaman dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hubungan antara dewa dan masyarakat tanah Jawa mengalami penurunan yang signifikan setelah masa pemerintahan Raja Brawijaya, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Keputusan Raja Brawijaya untuk mengadopsi agama baru yang tidak mengenal pemujaan terhadap para dewa menjadi titik balik yang mengubah dinamika spiritual di tanah Jawa. Agama baru ini, yang lebih menekankan pada ajaran moral dan etika, menggeser fokus masyarakat dari pemujaan kepada dewa-dewa yang selama ini dianggap sebagai pelindung dan pembimbing. Selain itu, keputusan Raja Siliwangi untuk mengundurkan diri dari tahta dan mencapai moksa juga berkontribusi pada perubahan ini. Raja Siliwangi, yang dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki kedekatan dengan dunia spiritual, memilih untuk meninggalkan dunia material dan mengejar pencapaian spiritual yang lebih tinggi. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam kepemimpinan, tetapi juga menggambarkan pergeseran nilai-nilai yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Akibat dari perubahan ini, para dewa yang sebelumnya sering bersemayam di tempat-tempat suci seperti Candi Dieng dan situs-situs Majapahit, yang dianggap sebagai tempat perhentian kedua setelah Kahyangan, mulai meninggalkan tanah Jawa. Mereka kembali ke Kahyangan, tempat asal mereka, seiring dengan berkurangnya pemujaan dan pengakuan terhadap keberadaan mereka di dunia manusia. Hal ini menandai sebuah era baru di mana hubungan antara manusia dan dewa menjadi semakin renggang, dan masyarakat mulai mencari makna dan tujuan hidup melalui cara-cara yang berbeda, terlepas dari tradisi yang telah ada sebelumnya. Wahyu-wahyu yang diturunkan oleh para dewa di tanah Jawa setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit tidak lagi memiliki kekuatan dan keagungan yang sama seperti sebelumnya. Pada masa kejayaan Majapahit, wahyu-wahyu tersebut dianggap sebagai petunjuk ilahi yang membawa berkah dan kemakmuran bagi kerajaan. Namun, setelah periode tersebut, wahyu-wahyu yang muncul cenderung bersifat lebih kecil dan ringan, tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan budaya dan spiritual masyarakat. Akibat dari perubahan ini, tanah Jawa mengalami kekosongan kepemimpinan yang berkualitas. Tidak ada lagi raja-raja yang mampu mengukir prestasi besar, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Kerajaan-kerajaan yang muncul setelah Majapahit seringkali tidak memiliki visi yang jelas dan tidak mampu menyatukan rakyat di bawah satu tujuan yang mulia. Hal ini menyebabkan stagnasi dalam perkembangan peradaban Jawa, di mana inovasi dan pencapaian besar menjadi langka. Selain itu, hilangnya tokoh-tokoh spiritual yang mampu menciptakan karya-karya monumental juga menjadi salah satu dampak dari situasi ini. Pada masa Kediri, Singasari, dan Majapahit, banyak sekali pemikir dan seniman yang melahirkan karya-karya yang tidak hanya indah, tetapi juga syarat makna dan nilai-nilai luhur. Karya-karya tersebut menjadi warisan budaya yang dihormati dan dijadikan rujukan oleh generasi selanjutnya. Namun, setelah runtuhnya Majapahit, tidak ada lagi sosok yang mampu mengisi kekosongan tersebut, sehingga warisan budaya yang ada tidak berkembang dan cenderung terlupakan. Majapahit, simbol kemegahan yang telah pudar, kini hanya menyisakan kerajaan-kerajaan kecil yang terbenam dalam bayang-bayang masa lalu.
Kejayaannya sirna seiring dengan perubahan zaman, di mana tanah Jawa terperosok menjadi sasaran perampasan dan penjajahan oleh bangsa-bangsa dari seberang lautan. Meskipun begitu, tanah Jawa terus diperebutkan sebagai ladang kekuasaan oleh mereka yang tak mengindahkan adab dan budi pekerti. Masa kejayaan tanah Jawa tampaknya telah berlalu. Akankah para dewa kembali mengunjungi tanah Jawa dan menghidupkan kembali kemegahan yang telah hilang? Haruskah kita berharap bahwa keagungan masa lalu akan terulang kembali setelah kedatangan yang dinantikan? Ramalan dari para leluhur menyatakan bahwa Dewa Semar dan Dewa Narada akan kembali ke tanah Jawa setelah 500 tahun berlalu sejak masa Prabu Brawijaya. Mereka akan hadir bersama sosok manusia pilihan dewa yang dikenal sebagai Satrio Piningit. Sosok ini diprediksi akan membawa perubahan signifikan, menegakkan keadilan, dan mengembalikan kejayaan tanah Jawa. Manusia pilihan dewa, Sang Satria Piningit, akan membawa harapan baru bagi tanah Jawa. Para leluhur tanah Jawa, melalui wahyu dari dewa, telah menyampaikan ramalan mengenai kembalinya Ki Sabdopalon dan Ki Noyo Genggong. Sebenarnya, kisah Sabdopalon dan Ki Noyo Genggong adalah manifestasi dari Dewa Semar dan Dewa Narada yang akan muncul 500 tahun setelah mereka terakhir kali menghilang dari pandangan manusia, yaitu pada masa Prabu Brawijaya. Setelah terjadinya Goro-Goro, mereka akan datang untuk mendampingi sosok yang dinantikan. Setelah terjadinya Goro-Goro, mereka akan datang mendampingi manusia pilihan dewa yang akan dikenal sebagai Satria Piningit, bersenjatakan Trisula Weda. Dengan wajah yang tampan dan bercahaya seperti matahari, sosok ini memiliki hati yang lembut namun tegas, serta jiwa yang mulia. Ia akan membawa perubahan zaman, menegakkan hukum, dan mengembalikan kejayaan yang hilang. Diperkirakan, kedatangan mereka akan terjadi sekitar tahun 2004, setelah terjadinya Goro-Goro yang membawa bencana besar yang mengancam kehidupan manusia. Apakah para dewa akan menunjukkan kekuasaan mereka dengan membalikkan keadaan dunia? Apakah mereka akan menegaskan supremasi mereka atas umat manusia? Mereka akan datang bersama manusia pilihan dewa, yang akan dikenal sebagai Satria Piningit. Sosok manusia ini mungkin tidak dikenal luas, tidak tampil sebagai figur publik, dan tidak terlibat dalam arena politik atau kekuasaan dimanapun. Namun, ia adalah pilihan Tuhan, bukan sekadar pilihan dewa, karena para dewa hanya melaksanakan tugas dari Sang Penguasa alam untuk mendampingi, membimbing, dan melindungi. Banyak ramalan yang telah disampaikan oleh para leluhur mengenai tokoh yang dikenal sebagai Satrio Piningit. Banyak individu telah mendalami dan berusaha menginterpretasikan sosok Satrio Piningit, yang menjadi perbincangan hangat di berbagai media. Diskusi mengenai keaslian karakter ini terus berlanjut, namun hingga saat ini, sebagian besar masih sebatas wacana dan spekulasi. Terdapat ramalan yang menyatakan bahwa Satrio Piningit akan muncul sebagai presiden, sosok pemimpin yang diharapkan menjadi Ratu Adil, mampu memimpin Nusantara dengan keadilan, serta membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi rakyat. Ramalan ini memicu banyak orang untuk memprediksi dan berspekulasi mengenai siapa tokoh yang dimaksud, dengan merujuk pada nama-nama calon presiden yang ada. Namun, seringkali terlupakan bahwa istilah Satrio Piningit dan Sang Ratu Adil merupakan bagian dari ramalan Joyoboyo. Ramalan tersebut dipenuhi dengan nuansa mistis. Oleh karena itu, untuk memahami maknanya, diperlukan keahlian khusus. Dalam menyelidiki siapa sebenarnya sosok Satrio Piningit atau Sang Ratu Adil, kita juga harus memanfaatkan kemampuan spiritual untuk menilai apakah individu tersebut memenuhi kriteria yang terdapat dalam ramalan Jayabaya. Proses penelitian tidak boleh dilakukan sembarangan. Langkah pertama adalah mengamati siapa yang mungkin cocok. Selanjutnya, kita perlu menyelidiki lebih dalam apakah orang tersebut memiliki karakteristik kegaiban yang sesuai dengan ramalan yang telah disampaikan. Dengan pendekatan ini,
kita dapat lebih akurat dalam memperkirakan siapa sosok yang dimaksud. Jika individu tersebut tidak memiliki kriteria kegaiban yang sama dengan yang diramalkan, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut bukanlah Satrio Piningit atau Sang Ratu Adil yang diharapkan. Ramalan-ramalan dari para leluhur Jawa mengenai pemimpin dan raja-raja di tanah Jawa berlandaskan pada praktik kebatinan dan spiritualitas, serta memiliki wahyu tersendiri bagi mereka yang mampu meramal dengan tepat. Berbeda dengan ramalan yang seringkali didasarkan pada bisikan atau penglihatan gaib yang dilakukan oleh para peramal dan praktisi ilmu gaib, ramalan yang berasal dari kodam dan leluhur Jawa ini berlandaskan pada wahyu keprabon. Wahyu ini diberikan kepada individu tertentu yang dianggap telah diakui dan diberkati oleh Tuhan sebagai raja. Namun, di dunia manusia, terdapat banyak raja dan pemimpin yang tidak memiliki wahyu semacam itu. Meskipun mereka diakui sebagai pemimpin, secara spiritual, mereka seringkali dianggap bukan raja sejati. Mereka lebih sering dipandang sebagai individu yang berusaha memaksakan diri untuk berkuasa atau sebagai pengisi kekosongan pemerintahan, hingga saatnya tiba seorang raja atau pemimpin sejati yang mendapatkan restu dari Tuhan. Apakah benar bahwa sosok Sang Satrio Piningit Sinisian Wahyu akan menjadi Presiden Indonesia? Ataukah masih ada skenario atau peristiwa lain yang akan terjadi sebelum kemunculannya? Pertanyaan ini tetap menyimpan misteri. Seperti yang telah diramalkan, secara fisik, Sang Satrio Piningit akan terlihat seperti manusia biasa. Meskipun ia muncul di depan publik, ia bukanlah sosok yang sudah dikenal luas, dan ia tidak akan mengklaim dirinya sebagai Sang Satrio Piningit. Hal ini menimbulkan dilema, apakah orang akan mengenalinya sebagai Sang Satrio Piningit? Kesejatian sosok ini bukan sekadar seorang pemimpin di Nusantara, melainkan seorang manusia dengan muatan gaib yang sangat tinggi. Bahkan, tokoh-tokoh besar dari ratusan tahun lalu yang terkenal pada zamannya pun meramalkan kehadirannya dengan ungkapan dan istilah yang terkesan sangat tinggi dan berlebihan. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa Sang Satrio Piningit bukanlah manusia biasa. Jika ia kelak menjadi pemimpin, kepribadiannya tidak dapat disamakan dengan presiden-presiden Indonesia lainnya. Terdapat beragam pandangan dan interpretasi mengenai sosok Sang Satrio Piningit, SP, yang sesungguhnya. Penulis memiliki kriteria tersendiri mengenai SP, di mana aspek kegaibannya sejalan dengan ramalan Jayabaya, meskipun mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan orang lain. Setiap aspek harus diteliti dengan seksama dalam konteks kegaiban ramalan tersebut. Ramalan Jayabaya bait 172 memberikan petunjuk bagi mereka yang sadar dan waspada terhadap zaman kala bendu Jawa. Jangan melarang untuk menghormati manusia dianggap dewa, karena hal itu dapat mengakibatkan kehancuran bagi seluruh keluarga. Jangan sampai kita keliru dalam mengenali seorang pandita, carilah pandita yang memiliki senjata Trisulaweda, yang merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Dalam wujud fisiknya, sosok manusia yang dikenal sebagai Satrio Piningit tampak serupa dengan manusia biasa. Namun, yang membedakannya adalah jiwa yang dimilikinya, yang syarat dengan energi gaib yang sangat tinggi. Energi ini bukan hanya sekadar kekuatan, tetapi juga merupakan manifestasi dari kebijaksanaan dan pengetahuan yang mendalam tentang alam semesta dan segala isinya. Dalam catatan sejarah umat manusia, tidak ada sosok lain yang dapat menandingi keagungan rohnya. Keberadaannya telah menjadi legenda, dan kisah-kisah tentangnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang mencari makna dan tujuan dalam hidup mereka. Untuk memahami siapa sebenarnya dia dan di mana keberadaannya, diperlukan pencarian dan pengkajian yang mendalam dalam ranah kegaiban. Ini bukanlah perjalanan yang mudah, karena banyak aspek dari keberadaannya yang berada di luar jangkauan pemahaman manusia biasa. Pengetahuan tentang Satrio Piningit tidak hanya dapat ditemukan dalam teks-teks kuno,
tetapi juga melalui pengalaman spiritual dan interaksi dengan dunia gaib. Saat ini, ia telah aktif berkiprah di alam gaib, dan banyak makhluk halus, terutama yang memiliki kekuatan dan dimensi tinggi, telah mengenalnya, bahkan mereka yang berada di belahan dunia lain. Keberadaannya telah menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib, memungkinkan pertukaran energi dan pengetahuan yang saling menguntungkan. Semua makhluk tersebut berada di bawah pengaruhnya. Pengaruh ini tidak bersifat memaksa, melainkan lebih kepada daya tarik yang kuat yang membuat mereka ingin mendekat dan belajar dari kebijaksanaan yang dimilikinya. Namun, makhluk halus yang berada di tingkat lebih rendah, karena keterbatasan pemahaman dan dimensi gaib mereka, mungkin belum mengenalnya secara langsung. Mereka mungkin merasakan kehadirannya dalam bentuk energi atau getaran, tetapi tidak dapat memahami sepenuhnya siapa dia sebenarnya. Ia telah menjalankan tugasnya di alam gaib dengan keistimewaan yang unik, yang tidak akan pernah dapat ditandingi oleh siapapun. Tugas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari membantu makhluk lain dalam perjalanan spiritual mereka, hingga menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Karena itu, jika Anda memiliki kemampuan untuk melihat yang tak kasat mata, mungkin suatu saat Anda akan menemukan sosok manusia yang memiliki tanda-tanda gaib yang mengarah kepada dirinya. Meskipun secara fisik, sang satrio peninggi tampak serupa dengan manusia biasa, bagi Anda yang memiliki jiwa yang tinggi dan kemampuan untuk mengamati dunia gaib, sebaiknya Anda mulai membuka mata. Siapa tahu, Anda akan melihatnya berada di dekat Anda. Keberadaan sosok ini mungkin tidak selalu terlihat jelas, tetapi ada nuansa tertentu yang bisa Anda rasakan. Mungkin ada aura yang mengelilinginya, atau getaran energi yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Jika Anda peka, Anda mungkin akan merasakan ketenangan yang mendalam saat berada di dekatnya, atau bahkan merasakan dorongan untuk mendekatinya. Jika Anda menyadari keberadaannya, dekati dia, pelajari darinya, dan ingatlah untuk tidak bertentangan dengan dirinya. Sang satrio peninggi bukanlah sosok yang bisa dipahami dengan cara biasa, dia adalah manifestasi dari kebijaksanaan dan kekuatan yang lebih tinggi. Dengan sikap yang penuh hormat dan rasa ingin tahu, Anda dapat mulai menggali pengetahuan yang dimilikinya. Mungkin, Anda akan dapat mengamati ciri-ciri gaib yang membedakan roh atau sukma sang satrio piningit dari manusia lainnya. Ciri-ciri ini bisa berupa pancaran cahaya yang lembut, suara yang menenangkan, atau bahkan kemampuan untuk mempengaruhi suasana hati orang-orang di sekitarnya. Dalam interaksi Anda, perhatikan setiap detail, karena setiap tanda bisa menjadi petunjuk berharga tentang keberadaan dan tujuan dari sosok yang luar biasa ini. Dengan demikian, perjalanan Anda untuk memahami dan mengenali sang satrio piningit akan menjadi pengalaman yang mendalam dan transformatif. Anda tidak hanya akan belajar tentang dirinya, tetapi juga tentang diri Anda sendiri dan potensi yang mungkin belum Anda sadari. Terbukalah terhadap pengalaman ini, dan biarkan diri Anda terinspirasi oleh kehadirannya yang gaib. Sang satrio piningit, dengan Trisula Weda sebagai senjatanya, memancarkan kekuatan dan ajaran Tritunggal penguasa alam. Ia adalah perwujudan Kawruh Budi yang sejati, mencerminkan kebesaran kuasa Tuhan atas jagat raya. Dalam perjalanan spiritualnya, ia menerima pusaka dari Tuhan, simbol kemuliaan yang bahkan tidak dimiliki oleh para dewa. Pusaka tersebut terdiri dari sebuah kitab kehidupan dan ketuhanan yang hakiki, 2. Timbangan untuk menilai dan menghakimi, 3. Pedang yang berfungsi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, sekaligus menebas setiap lawan yang berani menantang kekuasaannya, termasuk makhluk halus. Dengan wajah yang tampan dan bercahaya seperti matahari, ia bukanlah sosok yang banyak berbicara, namun setiap ucapannya memiliki makna yang mendalam. Ia bukan sekadar begawan atau pendeta sakti, melainkan seorang yang berilmu tinggi, mampu menerangi jiwa-jiwa yang membutuhkan.
Sakti Mandraguna Tampo Aji-aji, warisan pusaka-pusaka sakti dari tanah Jawa dan pusaka-pusaka dewa mengalir kepadanya, membuat makhluk halus tunduk dan berbaris di belakangnya. Ia bermahkota raja pilihan Tuhan, Sang Ratu Adil, dengan 2 mahkota yang melambangkan kedudukan di 2 alam, baik di bumi maupun di surga. Dalam kitab Musarar Jayabaya, ia diakui sebagai raja di dunia manusia dan penguasa di dunia makhluk halus. Sekian dulu video kali ini, terima kasih telah menonton hingga selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga video ini dapat menghibur waktu luang Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.